Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam menggapai ilmu di masalah penuntut ilmu di tengah masyarakatnya. Kita di pembahasan lemah lembut dalam berperangai, dan itu bahasanya disebutkan dalam kitab yaitu Al-Hilm. Disebutkan dalam kitab yaitu Al-Hilm Walinul Janib. Al-Halim yaitu tidak responsif, dan Lin yaitu lembut. Ayat yang disebutkan di ayat ini telah kita bahas, kemudian juga perkataan Ibnu Katsir baik di paragraf terawal atau berikutnya. Manusia ada dua macam. Yang pertama yaitu muhsin, rajulun muhsin, dan yang kedua rajulun musi. Ya. Jadi ada muhsin, ada musi. Muhsin yaitu orang kalau misalnya dia muhsin kemudian melakukan kesalahan, maka khudhil afu, ya, maafkanlah. Ini khudhil afu, jangan membebani di atas kemampuannya dan menyudutkannya. Adapun yang musi, berbuat jelek, maka wa'mur bil ma'ruf. Namun orang yang musi, orang yang berbuat jelek, dan dia biasa dikenal dengan orang yang berbuat jelek, kalau dia bersikeras di atas dhalal dan di atas kesesatannya, maka wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah engkau darinya. Ya. Jadi ada dua orang. Yang pertama orang yang dikenal sebagai muhsin, orang baik. Ya, orang baik maka lebih cepat diberi uzur. Ini kenapa ya ikhwan, antum banyak di jauh di sana, ada apa ya? Kedinginan? Hah? Kedinginan? Ya. Nyorot gini ya, sek gitu. Nih di sini nggak dingin, panas malah sih. Hot. Sini fadl. Tafadhal. Enak kalau misalnya mau nyari hot di sini, biar kena jadi contoh percobaan, ya. Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di halaman 154, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Oke. Di sini lihat, semoga dengan berpaling dari orang yang terus-menerus berada di kesesatannya, maka berpaling darinya itu bisa menolak tipu daya dan makarnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, dan katakanlah, wahai Rabbku, a'udzu bik, saya meminta perlindungan kepada engkau, min hamazatis syayatin, daripada hamazat, bisikan-bisikan yang tercela. Ya, jadi hamaz itu bisikan dalam konteks tercela. Ya, dia whisper, bisikan, tapi pasti tercela. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, sebagian menafsirkan humazah itu bisikan yang tercela namun bisik, yaitu khafi. Ya,
Taib, hamazat asyayatin jama' dari syaitan. Allah Ta'ala juga berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Taib. Disinilah syahidnya. Kita diperintahkan untuk wa'arid 'anil jahilin. Maka syayatin ini jahilin. Kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah Ta'ala perlindungan, penolakan terhadap apa? Hamazat asyayatin. Kemudian juga idfa' billati hiya ahsan, itu tolaklah sayyi'ah dengan cara yang lebih baik atau terbaik. Di sini syahidnya. Waalaikumsalam. Maka berpaling dari mutamarridun. Mutamarridun itu orang yang terus-menerus bertamarrud dalam kemaksiatannya. Berpaling darinya itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan, Waalaikumsalam, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ala kulli hal, di sini syahidnya dalam ayat-ayat ini yang pertama ta'awudz dari keburukan syaitan, karena syaitan itu umumnya mutamarrid. Ya. Syaitan memang terbagi menjadi dua. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, dia bulan Ramadan dibelenggulah syaitan yang bersifat mutamarridun, ya, mutamarrid yaitu yang membangkang, yang terus menerus. Itu dibelenggu di hari Ramadan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Maka mereka pada umumnya syaitan disebut mutamarridun. Apa arti mutamarridun? Yaitu terus menerus, kekeh di atas kesesatan. Oke. Kemudian idfa' billati hiya ahsan, idfa' as-sayyi'ah. Ya, tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Ini menunjukkan kita itu disyariatkan untuk menghindari keburukan, menghindari diri dari keburukan, sayyi'ah. Baik. Abu Darda menulis surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Salamun alaik. Semoga keselamatan tetap tercurah untukmu. Amma ba'd. Fa inna Allah razaqani ba'daka mala wa walada." Sungguh Allah telah memberiku rezeki setelahmu dengan mal dan walad. Ya, Allah Ta'ala memberiku rizki ba'daka, setelahmu, yaitu berupa mal dan walad. Wa nazaltul ardal muqaddasah, dan aku telah singgah atau menetap. Nazala yanzilu di sini maknanya bisa singgah, bisa menetap. Jadi nuzul itu ada 3 makna. Nuzul imma makna pertama yaitu turun, ya. Nuzul makna pertama turun yaitu hubut ila syai' al-munkhafid, ya. Itu nuzul, turun, ya. Atau nuzul maknanya yaitu singgah. Atau nuzul yang ketiga maknanya menetap. Ya. Gitu. Dan manzil bisa 3 makna itu. Manzil bisa bermakna tempat jatuhnya atau turunnya seseorang. Manzil bisa juga bermakna tempat singgah ngasuknya seseorang sebentar. Manzil juga bisa bermakna apa? Tempat tinggal menetapnya seseorang. Makanya doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, doa khuruj minal manzil. Ya, keluar dari manzil. Dan manzil di sini bisa dimaknai tempat singgah atau tempat menetap.
Maka kalau nanti ba'da isya kita pulang, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ini khuruj minal manzil, karena ini manzil dalam artian ini tempat singgah kita sementara, bukan tempat menetap kita. Iya. Atau singgah kemudian misal pulang ke toko buah. Ke toko buah dulu mau beli buah buat rumah. Maka toko buah ini manzil juga. Tapi manzil dalam makna yaitu tempat singgah sebentar. Setelah mau pergi lagi naik motor menuju ke rumah, maka bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Begitu. Dan doa khuruj minal manzil itu berbeda dengan doa rukub dabbah. Rukub dabbah yaitu doa mengendarai kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana, dan itu biasanya juga dalam safar kalau versi panjang. Ala kulli hal. Taib. Nah, aku telah menetap di bumi atau pernah singgah di bumi Palestina, di bumi yang suci. Fa kataba ilaihi Salman. Tadi kan Abu Darda bilang ke Salman hal tersebut tadi, ya. Maka Salman pun membalas risalahnya Abu Darda. Mereka ini pejabat ketika itu. Baik Salman, baik Abu Darda, pejabat di negeri-negeri yang berbeda. Ya, bahasa kita sekarang gubernurnya, ya. Anggap seperti itu, ya. Jadi mereka dulu sering memberi surat, saling mengirim surat antar sahabat Nabi, antar pejabat. Maka kemudian setelah Abu Darda menulis itu, Salman membacanya, maka Salman pun mereply dengan surat i'lam annal khaira laisa bikathratil mali wal walad. Ketahuilah bahwa kebaikan itu bukan terletak pada banyaknya harta dan anak. Syuf, lihat di sini. I'lam annal khair, sesungguhnya kebaikan itu bukan laisa bikathratil mal wal walad. Walakin, nanti akan dijelasin. Walakin al khaira an ya'zuma hilmuk. Tetapi kebaikan itu adalah ketika hilmnya antum itu mendominasi tingkah laku antum. Sifat hilm itu menjadi dominan untuk karakter antum. Itu satu. Wa an yanfa'aka ilmuka. Dan ilmu antum bermanfaat buat antum. Oke? Dua itu yang disebutkan oleh Salman kepada Abu Darda. Karena Abu Darda mengklaim bahwasanya di antara yang terbesar dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, rezeki yang Allah berikan kepadanya itu mal dan walad. Baik. Kemudian wa innal arda la, kemudian disebutkan oleh Abu Darda bahwasanya dia telah bermukim atau prasinggah di Palestina. Dan kemudian direspon oleh siapa? Salman. Dengan tadi bahwasanya kebaikan al-khair di sini yaitu kebaikan komplit, maksudnya al-khair annal khair dengan adanya al di sini yaitu keabsolutan kebaikan, itu bukan terletak pada banyaknya harta atau banyaknya anak. Jadi banyaknya harta tidak mengabsolutkan bahwasanya itu baik. Banyaknya anak tidak mengabsolutkan bahwasanya itu baik. Makna dari al-khair di sini gitu ya. Ya, bukan menafikan adanya khair dalam harta dan anak, ya. Taib. Kemudian dialihkan oleh Salman bahwasanya walakinnal khaira an ya'zuma hilmuk wa an yanfa'aka ilmuk. Bahwasanya kebaikan itu adalah ketika sisi hilm antum itu lebih mendominasi karakter perilaku antum dan juga ilmu antum bermanfaat buat dua hal tersebut. Adapun tentang ard muqaddasah yang antum sakin fiha, yaitu yang antum tinggal padanya, maka ketahuilah wa innal arda la ta'malu li ahadin. Ketahuilah bumi bagian manapun dari bumi itu tidak bekerja demi seorang pun. Ya. Kalau di sini bumi ini tidak berbuat untuk seseorang.
Faham gak aja? Bumi ini tidak bekerja untuk seseorang. Bumi ini hanya ditundukkan untuk seseorang oleh Allah Azza wa Jalla. Kif? Paham gak? Bumi ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijinakkan oleh Allah. Tapi bumi ini tidak bekerja apa-apa untuk antum. Oke? Yang pada hakikatnya, Anda jelaskan di sini, yang pada hakikatnya yang berbuat untuk antum dengan bumi ini adalah Allah Azza wa Jalla. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa bina wallazi ja'ala lakumul arda dhalula huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'. Ya, jadi Allah lah yang berbuat banyak sekali hal untuk antum dengan bumi ini. Adapun bumi ini la ta'mal li ahad. Gitu loh. Dia tidak berbuat untuk seseorang. Bumi ini tidak mendedikasikan dirinya untuk fulan atau fulanah. Enggak. I'mal ka'annaka tura, maka beramallah seakan-akan engkau dilihat. Wa'dud nafsaka minal mauta, dan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kematian. Jadi di sini jangan mengagungkan bumi di luar kapasitasnya. Di sini kalau kita kurang memahami secara mendalam asar ini atau nasihat dari Salman kepada Abu Darda, kita itu akan mendapati seolah-olah wasiat atau nasihat Salman ini kontradiktif dengan beberapa ayat atau hadis. Ya. Pertama di masalah bahwa wa'alam annal khaira laisa bikathratil mali wal walad. Tahu bahwa kebaikan itu bukan di banyaknya anak atau harta. Ini selaras dengan hadis, dengan ayat Allah Azza wa Jalla. Iya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Maka infaklah kalian, baik kelihatan atau enggak, sir atau alaniyah, dari harta yang Allah rezekikan pada kalian, nafkahi, infak, sebelum datang pada kalian hari tidak ada jual beli padanya, harta tidak berguna. La bay'un fihi, harta tidak berguna, wala khilal, kekasih tidak berguna. Di antara anak-anak, di antara orang yang paling kita kasih anak-anak. Ada sahih. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat mal dan juga banun. Harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Namun ada exception ada pengecualian dari Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malu wala banun, apa? Kemudian illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah Ta'ala dengan kalbu yang selamat. Maka penafian oleh oleh Salman kepada Abu Darda masalah al-khair, kebaikan secara kemutlakan kebaikan seluruhnya itu bukan terletak pada banyaknya harta dan banyaknya anak, bukan di situ. Itu adalah bagian dari dunia yang bisa jembatan imma ilan nari wal jannah. Tergantung dengan bagaimana seseorang memanage agamanya dengan harta dan anak itu. Dan kemudian dia wasiatkan bahwasanya al-khair, kebaikan mutlak itu ada di dua, yaitu pertama akhlak dan kemudian ilmu yang bermanfaat. Di dua itu ikhwan, dan itu global mencakup. Jadi ternyata di sini Salman radhiyallahu anhu menganggap bahwa hilm itu aslu kulli khuluq hasan gitu loh. Itu pangkal segala akhlak yang baik itu dari al-hilm. Ya. Jadi orang yang hilm di sini ini kalau dibahasakan kelemah lembutan sebenarnya kurang tepat, karena kelemah lembutan itu bukan hilm. Itu lin. Adapun hilm memang lemah lembut, memang lembut hilm itu. Namun lembut di sini disertai dengan ketidakinginan untuk bergegas dan tergesa-gesa dalam respon.
Ada orang yang lembut tapi cepat dia ngerespon. Maka dia lin atau layyin tetapi tidak halim. Iya, lembut memang tapi cepat ngeresponnya. Untuk suatu hal yang negatif cepat responnya. Maka ini tidak halim dalam konteks ini ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ilmu nafi'. Wa an yanfa'aka ilmuk. Ilmumu bermanfaat untukmu, dan al-ilmu nafi' yahtifu ila al-amal salih. Itu kata para ulama. Jadi al-ilmu nafi' yahtifu al-amal salih atau ila al-amal salih. Ilmu yang bermanfaat itu yahtif. Hatif itu seperti telepon, dia communicate, dia nyambung dengan apa? Dengan amal saleh. Semua ilmu yang bermanfaat pasti nyambung dengan amal saleh, meskipun amal saleh tersebut mungkin dari jenis berbeda dibandingkan dengan ilmunya. Masalan, di antara ilmu yang bermanfaat antum memahami surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah. Maka di antaranya kemudian surat Abasa, surat surat apa itu? An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Qala sayalamun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Mereka bertanya-tanya tentang apa? Berita yang besar yang mereka berselisih padanya, dan ini tentang apa? Ada ulama mengatakan tentang Al-Qur'an. Ada ulama mengatakan tentang Yaumiddin, itu hari akhir. Orang-orang ketika itu pada bertanya. Kemudian kita memahami ayat ini, suatu nikmat. Ini ilmu. Memahami ini sedang membincangkan kenyataan bahwasanya tentang hari kiamat banyak orang bertanya tentangnya. Masya Allah. Nah kemudian setelah itu, ya kita di toko buah misal, depan toko buah. Ya. Kita mau beli buah. Kemudian uang yang kita pakai sebenarnya uang yang sudah robek dan tidak layak, tidak sah gitu. Nah, di saku kita ada sekian lembar uang yang sama. Namun uang robek tersebut kita selipkan di tengah-tengah untuk pembayaran sehingga apa? Enggak ketahuan dah sama pedagangnya. Padahal bagian itu tidak sah, tidak sahih uangnya, tidak diterima, enggak makbul seharusnya. Enggak enggak laku gitu uangnya harusnya, tapi kita simpan di dalam supaya hanya terlihat zahirnya saja, serpihan sebagiannya aja. Maka ini kan ghish, atau bisa juga ini tadlis ya. Apa korelasi antara amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim? Antum telah tapi kemudian setelah antum memperhatikan, sebelum antum ngasih ke pedagangnya, antum ingat amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Hari kiamat itu ditanya sama orang banyak. Kemudian itu suatu yang berita besar. Ini perkara mungkin kecil tapi boleh jadi besar di hari kiamat. Tiba-tiba antum urung untuk melakukan kecurangan itu gara-gara mengingat 'anil naba'il 'azim amma yatasaalun ini. Ilmu yang antum dapatkan ini ilmu tentang kenyataan orang-orang itu pada ribut bertanya tentang hari kiamat. Tetapi hasil amalnya itu sebenarnya tidak 100% sejenis dengan ilmu ini gitu loh. Paham gak coba? Hah? Ngerti gak? Gak ngerti dah. Bisa gitu loh. Antum udah tadi dengerin anak gak sih? Anak pulang loh lama-lama nih. Hah? Antum paham gak? Sahih. Beneran? Antum paham? Antum? Putra, antum paham gak Putra? Kalau antum paham berarti semuanya paham. Alhamdulillah. Taib. Ilmu yang bermanfaat itu kadang-kadang sebagian dari ilmu tersebut, sebagian dari manfaat ilmu tersebut tidak sejenis dari ilmu itu gitu loh. Beda kalau misalnya anak bilang, ya ghulam, samillah wa kul biyamini wa kul mimma yalik. Kalau makan baca bismillah. Ini ilmu gak? Ilmu. Terus antum amalkan dengan cara apa? Baca bismillah, praktek baca bismillah. Selaras gak itu?
Selaras. Tapi kalau ya ghulam, samillah, bacalah bismillah pas mau makan. Terus kemudian antum tafakur. Masya Allah. Makanan itu kan dari Allah Azza wa Jalla. Bertafakur. Ini amal nggak? Amal. Itu tafakur. Ini ilmu gitu loh. Hasil dari ilmu. Ada nggak korelasi dengan samillah? Ada. Cuman tidak apa namanya? Tidak simetris gitu loh. Ya. Apa bahasanya itu? Ya. Ada nyambungnya. Cuman tidak full kaitannya gitu. Tapi itu tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat. Ya, taib. Kemudian misal antum baca surat Ibrahim, kemudian ingat teman antum si Boim misalnya, kelakuannya, kejelekannya, emang banget tuh si Boim tuh. Kalau panggilnya Boim, namanya Ibrahim. Taib. Sekarang ini ketika surat Ibrahim antum baca, kemudian teringat orang ini, maka ini ilmu bermanfaat gak? Enggak, apa manfaatnya antum ingat si Boim? Enggak ada manfaatnya. Nama antum Ibrahim ya? Siapa nama antum? Afif. Yang kemarin di sini mana sih? Hah? Yang waktu itu duduk di sini mana orangnya? Sepertinya itu terakhir kalinya sepertinya. Ama yang di sana itu yang kembaran itu. Enggak, jangan setelah insyaallah akan datang lagi mungkin. Mungkin belum dapat info. Taib. Beramallah beramallah seakan-akan kau dilihat. Yaitu ini selaras dengan sabda Nabi SAW apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan. Yaitu engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya maka dia melihatmu. Dan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kematian. Ini ada terjemahan yang sebenarnya mungkin bisa terjemahannya di sini. Syuf lihat ya. Wa'dud nafsaka minal mauta. Anda merasa ada perbedaan. Di sini kan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kematian. Wa'dud itu artinya ada ya'udu, yaitu menghitung, menganggap. Anggaplah dirimu tergolong dari orang-orang yang mati. Paham gak? Itu sih sebenarnya maknanya. Anda mau lihat di beberapa terjemahan orang-orang di Google bagaimana mereka menerjemahkan wa'dud nafsaka minal mauta. Coba dirimu. Ya. Kita lihat ada juga wasiat. Ini juga persiapkan dirimu menghadapi kematian. Taib. Ya. Satu. Maksud anak di sini, apakah bisa kita maknai bahwasanya anggaplah dirimu bersama orang-orang mati? Oke, persiapkanlah dirimu. Ya, mungkin itu makna secara tafsir. Ya, kalau kita lihat secara harfiah, yaitu anggaplah dirimu itu seolah-olah antum itu sudah mati, yang mana mempersiapkan apa? Bekal. Yang mana siap-siap untuk dihisab. Kalau kita gini loh. Kita ketika nonton film horor atau live yang horor, orang explore sendirian di rumah sakit terbengkalai di hutan, angker dan seterusnya. Antum nonton sendiri. Sekarang coba antum menganggap diri antum tuh yang sedang melakukan itu sekarang. Kerasa nggak chemistry-nya? Kerasa. Paham nggak maksudnya? Wa'dud nafsaka minal mauta itu seperti itu. Anggaplah dirimu itu di antara sebarisan orang-orang yang sudah mati, yang
Di depannya ini sudah tinggal apa? Pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Paham gak coba? Gambarkanlah dirimu itu adalah mayit, seperti orang ini yang sudah wafat. Sehingga dengan itu antum apa? Berbekal. Gitu. Berbekal. Ya. Kalau antum ngebayangin misal umroh jauh. Terus antum lihat di YouTube liputan-liputan orang yang sedang umroh. Wah, mereka mungkin mempersiapkan ini apa, melakukan ini. Oh, kayak repot nih, tawafnya juga panjang, sa'inya apalagi gitu kan. Antum menyaksikan liputan-liputan itu, kemudian antum refleksikan, anggap diri antum yang sedang melakukan sa'i atau tawaf. Maka ketika tergambar diri antum melakukan itu, pasti antum merasa saya harus bersiap-siap. Saya harus punya persiapan supaya saya bisa melakukan ini dengan baik. Begitu. Taib. Apakah harta dan anak itu bukan rizki? Rizki. Namun dikatakan oleh Salman, fa innal khaira laisa bikathratil mal wal walad. Al khair tadi yang Anda sebutkan di sini mutlak. Kemutlakan seluruh kebaikan. Jadi antum tidak memiliki harta bukan berarti antum enggak baik. Antum belum punya anak atau enggak banyak anak bukan berarti antum enggak baik. Artinya barometer kebaikan seseorang itu bukan tergantung ke banyaknya harta atau banyaknya anak. Ya. Betul. Dicontoh oleh sebagian sahabat, mereka memiliki banyak harta. Betul kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah oleh kalian perempuan yang subur dan penyayang. Subur dan penyayang. Sesungguhnya, kenapa? Ilatnya apa? Aku senang dengan memperbanyak umatku. Berarti banyak anak itu sunnah bagi yang memang mampu atau tidak bermudarat pada kesehatannya. Banyak anak itu sunnah bagi yang mampu. Ya, tapi umumnya mampu insyaallah. Allah, saya mendengar hari ini ada seorang yang dia itu dokter perempuan, berprofesi sebagai apa titelnya profesor. Jadi para dokter-dokter di bawah dia, profesornya ibu-ibu ini. Menasihati seorang ibu-ibu dekat dengan, saya nggak kenal ibu-ibu ini siapa. Yang mungkin baru hamil atau apa, baru lahiran atau apa. Menasihati, ini anak keberapa bu? Ini udah ketiga, kata ibu-ibu tersebut. Anak hanya mendengar percakapannya. Oh ya udah cukup bu ya, udah 3 aja kan standarnya anak ya, cuma 3 aja, nggak usah lebih. Kata anak-anak, pengen ngeluarin dalil habis ini nih. Cuman dia profesor, ya kan? Anak LC nggak, ijazah nggak keambil pula gitu kan? Gimana ya? Pengen ngeluarin dalil lah, ya. Tazawwajul walud walau al walud, fa inni mukathirun bikum umam. Konsekuensinya adalah banyak anak itu berkah gitu loh. Jangan di limit 3 selesai. Seolah-olah kalau lebih dari 3 antum itu over gitu. Enggak. Itu satu dalil pengen anak keluarin dalil. Dalil kedua, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahi dari perempuan 2, 3, 4. Buat apa? Tercetak generasi kaum muslimin yang banyak kan gitu. Enggak? Diam semua. Kenapa antum pada diem pas anak ngomong kayak gini, kayak merasa banyak dosa gitu kayaknya. Ada apa dengan antum? Iya. Nah, di limit seperti ini, ya Nabi ini tidak sesuai dengan keinginan Nabi SAW. Tapi kenapa di sini laisa bikathratil mal wal walad? Karena tidak semua orang yang punya anak banyak itu memang pengen menyerupai cita-citanya Rasul SAW. Maka orang yang anaknya banyak, tapi sekedar pengen punya banyak anak selesai, atau supaya manzilahnya tinggi di masyarakat, maka itu bukan kebaikan. Enggak. Nggak cukup disebut kebaikan, nggak cukup dalam Islam ya. Nggak cukup, kurang cukup.
Bahkan yang punya anak 2 atau 1 saja, qadarullah baru segitu atau cuma segitu, namun dia ingin dengan 2 anak, yang hanya 2 anak ini menjadi apa? Menjadi salah satu bagian dari umatnya Muhammad SAW dan nanti keturunannya misalnya subur, itu lebih afdol daripada orang yang cuma niatannya pengen banyak anak saja. Sekarang zaman-zaman bukan hanya sebagian dari dokter itu membatasi banyak anak, bukan hanya itu saja. Tetapi bahkan sampai level sebagian orang berprinsip child free. No children. Nggak mau punya anak. Mulai dipopulerkan oleh sebagian media. Mungkin antum pernah mendengar kabarnya. Diundang ke podcast, diundang ini itu. Suami istri masih muda punya prinsip apa? Child free. Nggak mau punya anak. Ya. Makanya seperti ini, Allahu a'lam, justru ghayatun nikah. Tujuan dari nikah itu tidak terpenuhi oleh mereka. Kasihan, ya. Kecuali kalau ada madarat, ya mungkin kemaluannya ada penyakit misal, atau mungkin rahimnya memang mandul misal, atau hal-hal lain yang dimaafkan. Tapi kalau dari awal sudah memprinsipkan child free, maka orang-orang seperti ini harus dibenahi lagi ya, prinsipnya. Taib, suatu ketika terjadi perdebatan antara Al-Ahnaf dengan seseorang. Orang tersebut berkata kepada Al-Ahnaf, ya, apa kata orang tersebut? Lain qulta wahidatan latasma'anna 'ashra. Sungguh jika engkau mengatakan 1, niscaya akan terdengar 10. Maka Al-Ahnaf pun merespon, lakinnaka in qulta 'ashra lam tasma' wahidah. Akan tapi jika kamu mengatakan 10, niscaya tidak akan terdengar walaupun 1. Taib, kita azan dulu ikhwan. Setelah itu kita bahas athar ini insyaallah taala. Fadhal, azan fadhal. Siapa? Masuk dulu. Ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini udah selesai kok. Pekan lalu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerja. Hayya 'alas shalah. Ada wujud. Tapi belum. Nanti insyaallah. Belum 7 hari. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi du'ati tammah. Baik, jadi di sini ada Al-Ahnaf dengan seseorang. Terjadi perdebatan antara mereka. Ini pelajaran tentang apa? Al-Hilm. Yaitu orang tersebut bilang ke Al-Ahnaf, la in qulta wahidatan latasma'anna 'ashra. Kalau engkau ngomong, wahai Ahnaf, engkau ngomong satu argumen, di sini ini kurang benar apa terjemahannya, ikhwan. Coba antum, ana perdengar kepada antum ya. Wahai orang itu berkata pada Ahnaf, Ahnaf, sungguh jika engkau mengatakan satu, niscaya akan terdengar 10. Ahnaf pun menjawab, akan tetapi kamu, kata Ahnaf kepada orang itu, sebaliknya, jika kamu mengatakan 10, niscaya tidak akan mendengar walaupun satu. Antum mengerti enggak omongannya ini? Enggak. Karena baru azan, antum baru kepikiran azan, makanya enggak ngerti. Kaif? Paham enggak? Enggak paham? Kayak biasanya ya. Putra, paham enggak? Pantesan, ya antum belum paham. Karena terjemahannya ini misleading, ikhwan. Anda enggak menjelekkan penerjemah, tapi hasilnya gitu loh. Bagaimana kalau kita terjemah gini? Orang itu berkata kepada Al-Ahnaf, mereka lagi debat. Orang itu berkata kepada Ahnaf, wahai Ahnaf, sebagaimana perkataannya, la in qulta wahidatan, kalau engkau wahai Ahnaf bicara satu, la tasma'anna 'ashra, engkau akan mendengar 10. Mulai ngerti gak? Oke, Anda lanjutin. Anda bukan lanjutin, Anda ulangi dengan clearance. Wahai Ahnaf, kita ini lagi debat nih. Engkau menyebut satu argumen, maka engkau akan mendengar dariku 10 balasan argumen. Ngerti gak? Tuh gitu dong, ngerti. Iya. Paham sekarang ya? Ahnaf merespon gini, Ahnaf, la in qulta 'ashra la tasma'anna wahidah. La in qulta 'ashra lam tasma' wahidatan. Lam tasma' wahidah. Al-Ahnaf bilang sebaliknya, kalau engkau mengatakan 10 argumen, engkau tidak akan mendengar balasan satu pun dariku. Gimana? Sampai sini paham ya? Di perdebatan itu namanya jidal atau munazarah atau mudzakarah. Mudzakarah bukan perdebatan, mudzakarah saling mengisi satu sama lain. Atau musyawarah dan semisalnya. Kadang-kadang kita itu mudah terpancing emosi, kan? Bahkan dalam diskusi, ya tadi diskusi, kadang kita ngerasa nih orang nih sotoy banget gitu. Bisa saya bantah dia pakai 3 ini gitu kan. Bisa kita katakan padanya, ya akhi, antum ngomong sekali, Anda bantah 10 antum. Itu kan kesannya, masya Allah gitu kan, satir nih, pinter nih orang. Tapi orang tersebut kalau merespon, faddal, antum kasih 10 ke Ana enggak bisa kasih apapun ke antum. Antum 10 argumen kasih ke Ana, antum enggak mendengar apapun balasan dari Ana. So, di sini mana yang halim? Yang halim ya Al-Ahnaf.
Tapi ingat, ini tidak di semua konteks. Kadang ada beberapa konteks yang memang ya diharuskan untuk menjelaskan dan merespon cepat karena mempertimbangkan madarat yang lebih besar. Jadi nggak semuanya gitu loh. Iya, ya. Ada maling misalnya, jambret, bro. Dilihatin, bapak kok liatin aja nggak ngejar. Tanggap pak, itu kan deket bapak. Saya berusaha untuk sabar. Iya, saya nggak mau tergesa-gesa menyalahkan. Saya kan bukan Tuhan. Ini orang kayak gini, nggak bisa seperti ini. Iya, ya, karena dia telah membiarkan madarat yang lebih besar itu terjadi. Padahal dia mampu untuk mencegahnya segera, gitu loh. Ya. Baik, kemudian kita lanjut menghindari perangai dan jati diri yang buruk. Al-hadar min khawarim al-muru'ah. Ini terjemahannya juga kurang tepat. Afwan banget ini penerjemahannya. Ana mohon maaf ini, ya. Di setiap halaman selalu ada yang Anda tidak setuju dengan terjemahannya, walaupun Anda tidak lebih baik pastinya. Hisham Ubaidillah Bukhar dan Fahrijal Umar Talib, sahibak semua itu. Iya, di sini perhatikan baik. Al-hadar min khawarimil muru'ah. Al-hadar yaitu waspada, hindarilah. Khawarim al-muru'ah itu artinya penghancur atau perendah harga diri atau kewibawaan. Nah, itu. Al-muru'ah itu kewibawaan, authority, harga diri, pride dan semisalnya, itu muru'ah. Ya, kewibawaan. Kalau misalnya ada seorang ustadz, apalagi memegang bendera sunnah, kemudian ketika ketawa di kajian, kalau ketawa kajian itu sampai suaranya ngakok-ngakok, dari suara hidungnya itu gitu ketawa misalnya. Ini kan membuat orang ilfil gitu loh. Jadi penghancur wibawa itu yang membuat orang tuh enek sama dia, ilfil sama dia. Nah, itu namanya muru'ah, ikhwan. Dan khawarim, jama' dari kharim atau kharimah, yaitu yang menghancurkan kewibawaan. Maka penuntut ilmu itu mesti dia menjaga diri dari perendah kewibawaannya. Dia harus punya authority. Authority yang dimaksud di sini bukan otoritas kepemilikan, bukan. Maksudnya adalah dia punya wibawa gitu. Tapi bukan galak. Karisma yang relatif. Ya, enggak seperti anak-anak, enggak seperti, kecuali kalau dalam konteks apa? Bersama istri, bercanda, candanya beda. Antum kan enggak mungkin candaan sama istri antum sendiri dengan candaan sama ikhwan. Enggak bisa sama lah. Ya serem jadinya, ya kan? Iya, ana aja ngebayangin aja enggak mau, naudzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, tapi candaan dengan istri ada tempatnya. Candaan dengan ikhwan ada tempatnya. Enggak bisa disamain. Iya. Kalau misalnya antum candaan sama istri, cubit-cubitan, oke enggak? Tetap beribadah enggak antum insyaallah? Kayaknya pada enggak akur kayak antum nih, kalau di mana aja. Anak kan nanya antum. Gimana? Antum canda sama istri? Saya belum, masih single. Enggak, anak nanya, tetap anak nanya gimana candaan antum sama istri walaupun single, supaya termotivasi untuk meneruskan nasib orang yang di sini kemarin pekan depan enggak hadir lagi. Saya kalau punya istri Apa? Saya kalau apa? Kalau punya istri ya bercanda, tapi ada Enggak boleh berandai-andai. Serba salah kan? Kenikah makanya bro. punya duit, Ustaz. Belum punya duit? Masya Allah. Semoga Allah berikan antum rezeki yang banyak, berkah, dan juga istri yang solehah, anak-anak yang soleh-solehah. Tapi kalau antum punya istri, candaan antum cubit-cubit sama istri, itu oke nggak kira-kira? Oke, udah pasti. Di mana melakukannya? Di rumah, gitu kan ya? Tapi ketika antum misal
Melakukan itu dengan ikhwan pengajian pas lagi ngaji pula. Cubit. Itu apa? Orang yang lihat aja udah astagfirullahaladzim. Ini ada apa? Nah, akhi ini ada apa ini? Iya. Langsung. Belum tentu LGBT, belum tentu LGBT, nggak mesti kayak LGBT. Tuh kan bisa aja iseng nih loh. Iseng yang tidak pada tujuan yang benar gitu loh. Atau bisa juga, iya dia cubit-cubitan dengan istrinya, tapi di publik. Ini juga menghancurkan muruah seorang penuntut ilmu. Nah, itu ya. Muruah ini merupakan salah satu hal yang dibahas oleh para ulama, terutama sekali ulama ahli hadis. Nah, ini yang seolah-olah apa? Kita nggak kepikiran, kok ulama ahli hadis kok ngebahas muruah? Iya. Mereka itu sebagiannya bahkan mutasyaddid dalam membahas muruah. Muruah itu apa? Kewibawaan. Sebagian ulama hadis mutasyaddid itu artinya ekstrim dalam mempertahankan atau dalam meninjau kewibawaan perawi. Iya. Dan muruah itu ada yang sifatnya mutlaqah. Ya, mutlaqah di sini artinya semua sepakat bahwasanya ini merupakan kewibawaan, dan yang tidak seperti ini enggak wibawa. Ada yang disepakati, dan ada yang muruah yang sifatnya nisbiyah. Ya, sifatnya nisbiyah. Dan umumnya muruah, kebanyakan kewibawaan itu sifatnya relatif. Nah, relativitasnya itu bisa ditinjau dari segi zaman, dari segi tempat, bisa beda. Saya kasih contoh. Di zaman para perawi hadis dahulu, era mutaqaddimin, abad awal Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, seorang perawi kalau makan di kedai jalanan atau di jalanan itu langsung tidak diterima hadisnya. Sebagian ahli hadis nggak mau terima hadis fulan. Kenapa? Dia makan di warkop. Dulu di zaman bukan warkop namanya, maksudnya kedai-kedai gitu. Nggak diterima perawi. Kenapa? Karena dianggap menurunkan kadar muruahnya, kewibawaannya. Dia itu bersama dengan orang-orang awam. Itu ada yang sampai seperti itu. Iya. Nggak salah, antum jangan nyalahin mereka. Ini benar, mereka ya Allah Akbar, antum takbiran masih berapa hari lagi. Tapi nggak apa-apa, takbir mutlak nggak apa-apa di sini. Ya. Boleh. Anak nggak nyalahin dari segi itu. Taib. Kemudian ada muru'ah yang sifatnya nisbi. Kalau sekarang, misalnya ustadz makan di kedai misalnya, apa di sini? Warteg misalnya. Antum ngapain Ustaz di sini? Astagfirullahaladzim. Salah saya apa, akhi? Kenapa? Antum di warteg. Ustaz, jangan di warteg, malu aja Ustaz. Minimal masakan Padang lah gitu biar ada mahal dikit Ustaz. Antum bikin malu Ustaz, gak enak udah gitu. Motornya Supra lagi, robek lagi ininya. Joknya karena gitu. Taib. Apakah mungkin ini bisa menurunkan muruah? Bagi sebagian orang iya, bagi sebagian orang enggak. Iya. Ana pernah di suatu kampus ya dulu, isi kajian, setelah isi kajian ana makan semacam sate atau pecel itu di pinggir jalan. Lapar ana, mau gimana lagi? Terus ada beberapa akhwat ya emang hadir kajian, dia dua akhwat tuh ngeliatin, mukanya saling ngedeketin satu sama lain. Sampai kayak gini, tau? Ini muka akhwat, ini muka akhwat. Ngeliatin ana. Ana ngeliatin. Bingung ngomongin ana nih kayak ini. Dan raut wajahnya tuh kayak gini, kayak sinis, kayak apa ya? Kayak ana tuh kayak udah nggak diampuni dosanya setelah itu kayak. Itu kayak jelek banget ana ya. Mukanya tuh jelek, anak jengge enak ini. Baginya mungkin ini menghancurkan muruah ikhwan. Tapi bagi ikhwan lain biasa, ngapain mikirin gitu ya? Mungkin lapar atau apa, beri uzur gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini muruah yang sifatnya nisbiyah. Ya. Dahulu ada seorang perawi namanya Jazan. Kalau tidak salah Jazan. Ada tidak apakah Yahya bin Ma'in atau Syu'bah bin Hajjaj,
tidak mau mendengar riwayat kisah dari Jadzan ini. Kenapa? Karena Syu'bah atau Yahya ini pernah melihat si Jadzan ini naik gerobak sapi. Gak mau saya dengar hadisnya lagi. Gara-gara naik gerobak sapi. Antum tahu nggak kalau di desa-desa ada sapi narik gerobak sawah gitu loh, ya kan? Nah, Jadzan ini naik di atasnya gitu loh. Cok gitu. Dilihat sama perawi hadis lain yang mutasyaddid dalam masalah ini, astagfirullah, gak bakal ada dengar hadis dia. Syuf, namanya itu. Kalau sekarang apa? Ustadz naik motor Mio, astagfirullah, gak bakal. Motor Mio buat akhwat. Motor cowok beda, Revo. Udah. Misalnya, ini sifatnya nisbi, nggak bisa dijadikan barometer untuk sentimen seperti ini, nggak bisa. Iya. Termasuk misal Ustadz pakai baju bola, saya nggak mau dengar kajiannya. Sebentar, baju bolanya apa? Tim apa? Gitu loh. Tim medis. Tim apa? Apalagi itu misalnya. Ini nggak bisa jadi gini loh. Kalau ngeliat seorang ustadz main futsal pakai baju bola dan kita nggak tahu apakah ustadz ini sengaja pakai baju itu yang memang tahu itu baju bola atau tim mana, mungkin nggak tahu, main aja gitu loh. Nah ini nisbi gitu loh, nisbi. Ustadz pakai moge, saya nggak mau dengar ustadz ini. Ya silahkan. Cuman nggak bisa langsung kemudian membuat ustadz ini ditahdir karena itu, nggak diterima ilmunya karena itu. Ya nisbi, relatif. Ada yang menganggap begitu, ada yang tidak. Nah ini beda-beda. Ini namanya muru'ah, kewibawaan yang sifatnya nisbi. Tapi ada kewibawaan yang sifatnya apa? Semua sepakat mutlak. Ya. Misalnya ustadz sunnah lagi isi kajian, ya. Kemudian garuk-garuk depan jemaah. Menggaruk bokongnya kemudian gerok. Kira-kira antum sepakat nggak ini ustadz nih hancur ribanya? Kira-kira gimana? Depan jemaah. Dan kemudian minta, "Bang, tolongin dong, Bang." Hah? Ini sepakat. Ada yang disepakati. Kalau ini kita sepakat, nggak mau ikut jangan seperti ini. Gitu kan? Iya. Bagaimana kalau misalnya seorang ustadz ya punya HP, kemudian ternyata tiba-tiba dia lagi kajian, ringtone-nya apa? Dangdut koplo. Terus pengumuman teriak, wah gitu. Antum mau curiga apa enggak nih? Nah, gimana kira-kira? Antum terima enggak ilmunya nih dari ustadz ini? Dangdut koplo, bro. Begadang deh, minimal begadang deh, Roma Irama, Abu Ridho, ya. Iya, minimal lagunya Berido deh. Begadang jangan begadang deh minimal. Itu ringtone-nya. Dan itu terdengar berkali-kali. Dan ustadznya biasa aja. Entar akhir ada telepon. Ya Berido misalnya gitu. Kira-kira gimana? Oh, ini ustadz sunnah tapi kok dangdut terus ya, gimana ya? Antum terima gak ilmunya? Mungkin antum gak sepakat, kita gak terima kok yang kayak gini. Hancur wibawanya. Begitu. Ya. Seperti itu ya kawan. Nah jadi di sini Anda memang nggak ada persiapan untuk melihat tema ini, walaupun judulnya ternyata ini, ya. Makanya sebenarnya tadi Bang Win, ya, judul ini Bang Win ya, Ana yang judulnya, Pak Winarto. Pas Ana mau tanya malah keluar itu, mungkin tahu, mungkin Ana mau nanya. Ini di undang jati diri yang buruk ya, Anda baru bisa jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum mengiyakan ya. Tapi ala kulli hal di sini bukan menghindari perangai dan jati diri yang buruk, melainkan muru'ah itu adalah kewibawaan, menjaga kewibawaan. Ya waspada agar tidak hancur kewibawaannya. Dari semua banyaknya ulama yang menulis karya, satu ulama yang membahas ini satu buku full. Nama judulnya Khawarimul Muru'ah. Beliau adalah Syekh Masyhur bin Salman Al-Hasan. Masyhur bin Hasan Al-Salman.
Atau Masyhur bin Syekh Masyhur Al-Muhim. Ya. Tapi bukunya belum diterjemahkan, nggak ada terjemahannya. Itu satu buku full, mungkin semushaf ini lebih. Membahas tentang segala macam kewibawaan dan kisah-kisah ulama ahli hadis mengupas mereka dalam ilmu jarh wa ta'dil soal kewibawaan orang. Kalau memang ada kesempatan mungkin bisa Anda bawakan entah pekan depan atau suatu hari nanti ya, Anda nggak tahu. Ya, mudah-mudahan pekan depan kita bisa datang lagi insyaallah untuk membahas masalah ini karena banyak sekali kisah-kisah ulama salaf dan ulama ahli hadis yang unik seperti tadi. Makan di pinggir jalan nggak diterima. Ya, naik gerobak sapi nggak terima riwayatnya. Gitu. Pakai topi aswaja nggak diterima sebagai ustaz sunnah. Misalnya. Ya, misal aja. Di antara kita sepakat, siapapun mau ustaz sunnah, mau ikhwan sunnah, ketika sudah isbal, turun nggak wibawa diri kita? Sepakat nggak kita ikhwan? Ya, turun wibawa diri kita. Kita orang ini nggak serius gitu kan? Iya. Tapi kalau urusan jenggot misalnya, cukur jenggot, antum jenggot enggak? Hah? Cukur Ustaz. Apa dicukur? Kecukur. Kecukur? Lah, Allah kita bilang. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Allah musta'an. Semoga Allah beri antum hidayah ya. Diaminin, masya Allah ya. Misal, wibawa turun nggak? Turun. Lah antum yang jawab, Anda belum jawab lah. Nggak, antum baru lihat antum orang mana sih antum mah? Kerja di sini antum? Iya. Sejak kapan? Udah 4 hari ini Ustaz. Pantesan. Ya nggak apa-apa lah. Pekan depan datang lagi insya Allah ya. Emang tiap hari kesini, tidurnya di sini Ustaz. Di sini tidurnya. Ya. Semoga nggak terjadi apa-apa di tempat ini. Ya. Masya Allah. Ya ala kulli hal. Jenggotnya dipelihara ya insya Allah ya. Perintah Nabi SAW. Ya, jangan di sini doang. Di bumi Allah dimanapun antum dipelihara, jangan dicukur. Tapi ada beberapa ikhwan kita yang jenggotnya benar-benar dicukur. Kerja di tentara, polisi, yang seperti ini mudah-mudahan diberi uzur ya. Mudah-mudahan, tapi ya Allahu a'lam bagaimana. Cuma kalau seperti ini, bagaimana bisa menganggap itu kewibawaan terhadap sunnah Nabi SAW? Gitu ya. Ya, panjangin. Baik, ini ataupun yang di atas juga panjangin ya. Bukan di atas sini, di sini. Iya. Fitrah, nggak ada fitrah. Fitrah tuh nggak di sini. Rambut nggak ada fitrah-fitrahnya. Udah nggak bisa tumbuh lagi. Nggak bisa. Pakai Firdaus nggak? Firdaus. Permanen Ustaz. Permanen. Pakai persan kemiri bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Masya Allah. Orang tuh ngeliat antum tuh seperti profesor ya. Masya Allah. Seperti orang yang pintar. Masya Allah. Iya. Siapa ya itu yang motivator tuh Ustaz? Siapa tuh? Mario Teguh. Mudah-mudahan kajian ini bisa terus berlanjut lah insya Allah. Enggak bubar. Kehadiran orang ini ya, masya Allah ya. Ya masya Allah. Semoga Allah beri antum rezeki yang cukup dan semoga Allah antum nikahkan supaya antum agak lurus dikit ya. Mudah-mudahan insya Allah. Enggak, sekarang enggak bengkok. Sekarang akan lurus insya Allah. Ya amin. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.